Halo kawan-kawan semua, kali ini kita akan belajar mengenai probabilitas dan statistika dan membahas tentang sampling. Apa itu sampling? Nah, sebelum itu kita mulai dengan populasi. Populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian. Banyaknya pengamatan dalam populasi disebut sebagai ukuran populasi. Misalnya, terdapat 1000 mahasiswa yang ada di ITDAL ingin diteliti golongan darahnya. Maka, karena 1000 mahasiswa tadi adalah seluruh populasi, 1000 dikatakan sebagai ukuran populasinya. Tiap pengamatan dalam populasi merupakan suatu nilai dari suatu peubah acak X dengan distribusi peluang Fx. Dalam memeriksa apakah bola lampu yang dihasilkan suatu pabrik itu cacat atau tidak, maka tiap pengamatan dalam populasinya merupakan nilai peubah acak binomial. Jadi, kejadian cacat atau tidak merupakan nilai dari distribusi peluang binomial yang kita nyatakan sebagai Px atau P pangkat X dikali dengan Hi pangkat 1 min X. Dengan menyatakan 0 adalah bola lampu yang tidak cacat dan 1 adalah menyatakan bola lampu yang cacat, di mana P atau peluang bola lampu cacat tidak berubah dari pemeriksaan satu bola ke bola lainnya. Berdasarkan jenisnya, populasi dibagi menjadi 2. Jika kita lihat berdasarkan jumlahnya. Berdasarkan jumlahnya, populasi dibagi menjadi populasi terbatas. Misalnya, 5.000 dosen yang pada awal tahun 2019 memiliki masa belajar di luar negeri kurang dari 4 tahun, laki-laki, dan syarat-syarat yang lain. Sedangkan populasi tidak terbatas itu adalah populasi yang tidak terbatas jumlahnya. Misalnya, semua dosen di Indonesia sejak awal sampai sekarang dan yang akan datang. Dari masalahnya, populasi dibagi populasi homogen dan populasi heterogen. Jika seorang dokter ingin melihat golongan darah, maka tinggal diambil setetes darah saja, karena darah di dalam tubuh manusia adalah homogen. Sedangkan populasi heterogen, misalnya jumlah guru di Jakarta, perlu ditetapkan batas-batasnya, karena sangat bervariasi. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Sampel yang diambil harus mewakili populasi. Dan prosedur atau teknik sampling yang menghasilkan inferensi konsisten harus menaksir kurang suatu parameter populasi disebut bias. Jadi pada saat kita menaksir parameter dalam populasi, prosedur sampling harusnya menghasilkan pendugaan yang tidak bias. Untuk mencegah bias ini, maka kita menggunakan sampel acak atau pengamatan yang dilakukan secara bebas satu sama lain. Apa yang disebut sampel acak? Nah, misal X1, X2 sampai Xn dengan N peubah acak bebas berdistribusi peluang Fx. Maka X1, X2, dan Xn tadi disebut sebagai sampel acak dengan ukuran N, di mana populasi Fx dan distribusi peluangnya digambarkan sebagai distribusi peluang gabungan atau distribusi peluang bersama, yaitu perkalian dari peluang kejadian X1 dikali dengan peluang kejadian X2 dan seterusnya sampai dengan peluang kejadian Xn. Jika populasi memiliki parameter, maka pada sampel memiliki ukuran statistik. Besaran atau lambang populasi rata-rata itu adalah mu, sedangkan pada sampel adalah X bar. Variansi adalah sigma kuadrat, sedangkan pada sampel adalah S kuadrat, dan seterusnya. Distribusi sampel dari rataan. Teorema limit pusat atau dalil limit pusat atau disebut sebagai CLT atau Central Limit Theorem menyatakan bahwa bila X bar rataan sampel acak berukuran N diambil dari populasi dengan rataan mu dan variansi sigma kuadrat yang berhingga, maka bentuk limit dari distribusinya adalah mengikuti distribusi normal bila N-nya menuju tak hingga dan berdistribusi normal baku dengan rataan 0 dan standar deviasi 1. Contoh, suatu perusahaan memproduksi bola lampu yang umurnya berdistribusi hampir normal dengan rataan 800 jam
dan simpangan baku 40 jam. Hitunglah peluang bahwa suatu sampel acak dengan 16 bola lampu akan mempunyai umur rata-rata kurang dari 775 jam. Untuk mencari peluang rata-rata ini, kita bisa menggunakan distribusi normal baku berdasarkan dalil limit pusat atau central limit theorem tadi. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja untuk mencari peluang yang berdistribusi normal, kita menggunakan transformasi Z, di mana transformasinya sesuai pada dalil limit pusat adalah X bar atau rataan sampel dikurangi dengan mu, yaitu rataan populasi, dibagi dengan sigma atau simpangan baku populasi dibagi dengan akar N, yaitu N-nya adalah ukuran sampel. Oke, ini dikerjakan dulu baru dibagikan dari atasnya. Oke, maka Z di sini adalah sama dengan 775 dikurangi 800 dibagi dengan 40 per akar 16. Ya. Ini adalah detail penyelesaiannya. Ya, jadi peluang Z kurang dari 775 dikurangi 800 adalah ya 25 minus dibagi dengan 40 per 4, atau di sini adalah PZ kurang dari minus 25 dibagi 10, yaitu PZ kurang dari min 2,5. Nah, Anda bisa menggunakan tabel normal untuk mencari peluang ini. Oke, distribusi sampel dari ragam itu mengikuti distribusi chi-square ya, dengan derajat bebas adalah banyaknya sampel dikurang 1. Statistik untuk X kuadrat atau chi-square itu adalah N-1 dikali dengan standar deviasi sampel kuadrat dibagi dengan standar deviasi populasi kuadrat. Contoh, suatu pabrik baterai mobil menjamin bahwa baterainya akan tahan dengan rata-rata 3 tahun dan simpangan baku 1 tahun. Bila 5 baterai tahan dengan data X1-nya adalah ya, ada 5 lampu, X1-nya adalah 1,9, kemudian 2,4, kemudian 3, kemudian 3,5, kemudian 4,2. Apakah pembuatannya masih yakin bahwa baterai tersebut adalah 1 tahun? Nah, di sini kita harus mencari standar deviasi dari sampel ini. Tentunya untuk mencari standar deviasi kita harus mencari rata-ratanya dahulu. Nah, rata-rata dari data ini adalah, oke, silakan dihitung, dan standar deviasinya adalah, oke,